Kita udah 4 hari berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah, alhamdulillah. Dan insya Allah besok Rabu hari yang kelima kita akan check out hotel Vinwood di Madinah menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Gitu Bu. Di Makkah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, gitu ya. Di Madinah. Setelah di Makkah 5 hari, hari Ahad pagi-pagi kita akan check out meninggalkan kota Makkah menuju bandara Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah Munawwarah. Kita terbang malam harinya pukul 22.00 waktu Madinah 10 malam. Ngapung niru kapana masih yang kamari Rasulullah. Maka insya Allah kita akan landing akan mendarat di Soekarno-Hatta Bandara Internasional hari Senin pukul 12 siang. Tapi 6 Juni Senin 6 Juni pukul 12 siang kita mendarat di Jakarta, insya Allah sehat selamat. Dari situ ditambah sekira 2 jaman pukul 2 siang kita akan naik bis, masih yang kemarin bisnya insya Allah tiba di Darul Mutakin, jadi tambah 6 saja, kurang lebih pukul 8 9 malam Senin malam Selasa. Maka jemaah di Forman yang Allah yang berbahagia, sebetulnya manasik sudah lengkap kita sampaikan kepada jemaah. Sampai 2 kali kan manasik. Belum lewat media. Kita sudah sampaikan doa, umroh lewat handphone masing-masing. Mungkin kita ya Pak, ngaji mah ada beda. Hese apa gancang? Oh. Ya Pak. Komo iya kamarina heula pokok beli. Namun alhamdulillah kita ditakdir Allah Azza wa Jalla di Madinah dalam keadaan sehat walafiat. Damang sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, dalam bahagia. Alhamdulillah. Semua yang ada di hotel ini kita nikmati. Semua yang ada di Madinah Al-Munawwarah ini kita nikmati. Alhamdulillah kita bisa ke Raudhah. Ada 2 kali bolak-balik ke akhir mata sama Kang Ahmad, terus lagi yang bolak-balik itu, masya Allah, paling tak ada. Ini ya bagus bolak-balik. Baru sekali dibalik deh. Asal pena masuk, alhamdulillah. Mau bisa 10 kali jalan. Ibu-ibu juga bisa ya. Yang tidak bisa masuk ke Raudhah tidak masalah. Itu tidak termasuk ke dalam bagian rukun dan sunat atau persyaratan umroh. Itu bisa kita berdoa di bagian manasik di Masjid Nabawi. Para penonton di TVBM kalau bergabung tolong share terus kepada teman-teman di Facebook DM streaming. Baik, mudah-mudahan bermanfaat juga tidak hanya bagi kita jemaah yang di Madinah, langsung juga bagi sahabat-sahabat DM, para pendengar radio 104,7 Ram FM Bandung, 97,3 Pramudara FM Bandung, 97,2 Radio Dusinta FM Bandung, 104,1 Ram FM Sukabumi, 99 FM Rama Sukabumi, dan masih banyak lagi media yang meliput kita. Terima kasih. Baik sekalian, rahmatullah. Ini ada semua ya pastikannya. Sekedar mengulangi saja. Umroh itu bagaimana? Apa yang mesti dilakukan? Seberapa umroh itu Bu? Ada berapa langkah? 5 langkah. 5 langkah. Emut teh, dari sageuna umroh teh 5 langkah. Itu. Kita ngambil Pak. Ngambil 5 wetos. 1 niat. 2 tawaf, 3 sholat, 4 sa'i, 5 tahlul. Tambah jadi genep shopping. Nah, kayak terus tahlul.
Saya ulangi, 1 niat, 2 tawaf, terus tawaf, terus shopping wae itu, sholat, terus sholat, sa'i, terus sa'i, urutan ini nggak boleh cek Ustaz, aduh Ustaz Suwadi yang membantu kita, kakak ceramah surat KB luar biasa ya, alhamdulillah. Ulangi, alunnya punya alunnya ke nase. Jadi ibadah umroh itu langkah-langkah yang mesti kita lakukan dari 0 sampai selesai hanya ada 5 langkah. 1 niat, 2 tawaf, 3 sholat, 4 sa'i, 5 menghilang orang ngomong ke apa lu bahasa Sunda kena tetap tangan ngomong Sunda. 5 langkah ini tidak boleh cekcok, harus berurutan. 1 apa tadi? Niat. Saya tanya, Ibu sudah berniat belum? Kopat boleh ditanya. Belum niat. Kenapa? Karena belum sampai pada tempatnya. Umroh itu niat makan tempatnya. Ya, belum sampai pada tempatnya. Ada tempat niat, ada waktu niat. Kalau haji zaman, mikot zaman, waktunya. Waktu niat haji tanggal 8 Dzulhijjah. Kalaupun sudah sampai di Mekah, belum sampai tanggal 8 nggak boleh niat. Kalau bukan waktu tapi tempat. Karena kita masih di Madinah, berarti 10 tahun di Madinah tetap niat umroh. Karena belum sampai tempat. Di mana tempatnya itu namanya mikot. Karena kita posisi di Madinah ini persis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, beliau berangkat umroh di mana? Di Madinah. Yuk nanti nonton karena Rasul asli orang Mekah, hijrah ke Madinah 622 Masehi. Nah pada tahun ke-6 Hijriah beliau umroh. Berangkatnya dari mana? Dari Madinah ke mana? Ke Mekah, ke Majalaya. Dari Madinah ke Mekah. Praktis jauh lagi. Orang Indonesia badai umroh berangkat di Madinah. Gitu. Rasulullah mikotnya di mana? Mikot di Madinah itu di Zulhulaifah. Ada nama kampung namanya Zulhulaifah. Ya, kulonnya di Salengka. Zulhulaifah itu adanya di kota Madinah. Dari sini kurang lebih antara 20 menitan. Kalau naik bis atau tambah macet 30 menitan sampai di Zulhulaifah. Rasulullah SAW turun di Zulhulaifah dari kendaraannya, dari ontanya, karena busnya. Nah, itu pakai onta itu dengan Rasul. Nah, tentang kendaraan itu termasuk adi. Artinya termasuk budaya. Boleh kendaraan pakai bus, pakai onta, boleh ngebayang 48 pakai onta. Itu canggih ya. Turun di Zulhulaifah, beliau sholat di situ. Nah, tempat sholat Nabi dahulu saat diabadikan, dibikin aja masjid namanya Bitul Ali atau Bil Ali. Jadi itu masjid yang dibikin oleh pemerintah Arabia, tanda itu tempat mikot. Atasnya tuh ada tenangan. Nah, satu dari kendaraan itu beliau sholat as'id, beliau sholat di situ 2 rakaat. Sholat bukan sholat ihram, nggak ada sholat ihram. Sholat bisa tahiyatul masjid di situ. Yang 2 rakaat. Iza dakhala ahadul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Hadis Al-Bukhari.
apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Ibu tuh biasa kita ke masjid. Kalau kita masuk ke masjid Nabawi itu udah biasa begitu? Iya. Kalau kita masuk langsung duduk, namanya colok. Kan colok. Kita masuk rumah tetangga saja, ya. Namu punten lah, punten. Permisi, minta izin, ini langsung kayak dulu langsung ke dapur, mewakili karena pokok, terlibat kayak gitu. Masuk ke masjid Baitullah, rumah milik Allah harus ada adab-adabnya, ada sholat. Setelah sholat 2 rakaat, dia langsung naik kontanya lagi. Di atas onta, begitu mau bergerak, baru beliau berniat. Ingat, nah, dites. Yo. Sekali ya. Nah, ketinggalan di pohon nanti. Ayo, tes lagi. Lulus Madinah ini balik di kebun kopi kadang ditatar gede. Niatnya sekali. Udah niat langsung tabinya berapa kali? Terus-terusan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Yang tenang, yang khusyuk, yang tertib. Bukan tenang gitu. Yang tenang. Apa artinya tadi? Labbaik Allahumma umratan, aku penuhi ya Allah panggilanmu untuk melaksanakan ibadah. Sehingga sadar bahwa kita kesini itu nanti sekali berkali semata-mata memenuhi panggilan, memenuhi undangan orang kaya diundang usaha. Untuk apa? Untuk apa? Beli kurma air untuk melaksanakan ibadah si mantap. Bahwa sejak nanti kita berniat, lepaskan segala pikiran yang lain, lepaskan rencana yang lain, niat yang lain, hanya satu niat, hanya ingin mendapatkan ridho. Umroh sampai selesai, khusyuk, khidmat, ikhlas sampai tahallul, baru umrohnya. Ya Bu, tolong ngobrol saja tadi, tolong beli mana mau di korma, kita kudu halus mana mau sabar. Tip kayak ini untungnya kita hikmahnya berangkat mau ke Madinah itu bisa jadi. Dan kalau lewat Jeddah di pesawat kita berniat. Di sini insya Allah niat kita terusan lagi. Abdul insya Allah. Baik. Satu nih. 2 kopi, 3 kopi, udah sadar. Baik, udah sadar. Nah, sebelum niat ada beberapa yang mesti dilakukan. Satu, mandi yang paling pokok. Atas mandi atas. Baik, bau. Mandi yang satu ini bukan mandi biasa, mandi luar biasa. Bukan mandi kopra, mandi jenderal. Yaitu mandi janabat. Mandi janabat, mandi besar. Seperti kita habis mandi junub, ibu habis haid, bapak mau jumatan, gitu. Itu mandi. Cara mandi apa?
Bismillah, kemudian basuh tangan, basuh farji. Udah basuh farji, Rasul mencontohkan berwudu semua, kecuali kakinya dibasuh dulu, lantas basuh kepala salasa hafanatin 3 kali, ya, badan sambo, badan itu sauyos. Udah gitu bagus saja jadi seluruh badannya dengan menurunkan anggota yang kanan, tangan yang kanan dulu, kaki yang terakhir baru membasuh rijlaini, kedua kaki kita. Jelas? Kapan mandinya? Tolayuna, tentu ada di hotel. Besok saja. Mau sekalian mandi pagi boleh. Gitu. Nanti kan kalau dulu berangkat misalnya Ustaz ini jam berapa kita check out di sini besok? Jam 2. Tong jam 1 mandi. Itu subuh aja. Niatnya mandi untuk umroh, ya kan? Nah, jelas. Atau sosial batak kemana batak? Mau ketutup nongeng sih gede bro. Mau kencing, mau BAB. Boleh itu boleh. Kan dulunya. Yang penting mandi. Nanti ketika kita berniat umroh di Bali harus wudu lagi, bukan mandi lagi. Wudu lagi. Nah, saya sarankan wudunya sebelum naik bis. Yaitu atas sebelum naik bis di tengah jate itu saya itu Allah sampai stong ditahan bapak penyakit ditutupin baik ingin kencingkan saja tok dibus mengenakeun nanti di kali turun ke toilet lagi kalau yang BAB dan sebagainya ya ada maklum kalau mau penyakit BTA itu maklum wudu lagi di situ masuk masjid sholat 2 rakaat naik bis lagi baru berniat jelas sunnah ketika pakai kain ihram Bapak jadi nanti sebelum dulu itu kita udah pakai kain ihram Bapak pakai ihram pakai ikat pinggang badan Bapak disunahkan pakai wangian bukan kain ihramnya Pak badannya asutannya diharapkan wangi-wangian soalnya ibu mah justru sebaliknya tidak boleh pakai wangi-wangian Ustaz pusing bat gosok kengeng dari paraku kayak putih kumaha teu sawios mama teu mun mandi teu maya putih lu ieu sok kayak putih kumaha batang itu bukan parfum yang enggak boleh pada parfum mis ya jelas kain ihram ibu-ibu adalah kain yang dipakai busanya artinya kain yang menutup aurat Ustaz pun tidak mau ini alhamdulillah siap Ustaz yang menutup aurat ya harus ya pandangan lalu baik ceritanya kita udah niat udah pakai kain ihram jangan lupa kaos dalam dan singan dalam semua dibuka tidak kene buka Pak bismillah kayak gitu kemudian masuk beralih ke masjid kita sholat 2 rakaat masuk lagi ke kanan niat itu di atas ontak Nabi berarti kita di atas kendaraan hadis orang muslim kita berniat tabu labbaik Allahumma umratan itu dalam bis ya kemudian Allahumma labbaik labbaik la syarika lak dan seterusnya sepanjang perjalanan Madinah maka itu kurang lebih 470 km kurang lebih ya Bandung Jogja sekira 6 atau 5 jam. Nah selama itu tabih terus capek ibu istirahat haus silahkan minum contoh bismillah contoh lain nanti ada makan ya Bu ingat kita sudah berniat ihram untuk ibadah berlaku larangan ihram tidak boleh gunting-gunting kuku
aduh kumis ya sebutan jenggot itu nggak boleh pakai wangi-wangian barang nggak boleh ya, nggak boleh menutup ke kepala dengan kopiah kan ada di kopiah sumsili kedua ayam nggak boleh pakai kopiah bapak nggak boleh pakai sepatu atau sarung kaki yang menutup kedua mata kaki. Wala rafasa, wala kusuko, wala jidal. Tidak boleh rafas. Perkataan, apa itu perbuatan yang memper mengarah kepada pornografi kalaupun sama istri sendiri. Begitu dengan yang lain. Wala kusuko, tidak boleh berbuat dosa. Wala jidal dan tidak jidal, berbantah-bantahan, amek, sahwak, kedua gablok, tak boleh. Hati-hati. Difokus perkataan kita, ucapan kita, tindak perbuatan kita, bahkan hati kita betul-betul bersih, berniat semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Jelas? Baik, sampailah di Hotel Al-Masa di Makkah. Insyaallah diperkirakan kalau jam 2 di sini, ini Pak Haji Yoni mutoib kita jam berapa nyampe ke sana kira-kira? Jam 9. Nah, insyaallah jam 9 malam kita sampai di sana ya. Berarti ada 2 sholat di perjalanan. Duhur asar udah jamakan di sini. Ya udah paham semuanya. Nah, tinggal nanti maghrib dan isya bisa dikerjakan di perjalanan, insya Allah. Tolong di jalan, sholat nggak boleh di jalan, tabrak mobil, masuk di rest area. Bisa di situ jamak qashar, bisa mungkin maghrib dulu, isya ditarik, boleh maghribnya 3, isyanya 2, atau kalau istirahatnya waktu isya dulu 2, kemudian maghrib ya. Aqimis sholat inna sholat kanat al mu'minina kitaban mawquta, sholat yang ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Baik, sampai di Hotel Al-Masa, Bapak Ibu kan sudah dibagi kunci sapertos kamar di Madinah. Masuk kamar, kita beri waktu istirahat, kita makan malam dulu. Insya Allah siapkan makan malam, dalam keadaan sudah berihram. Nah, awas hati-hati lupa. Ini banyak kejadian. Udah masuk kamar ihram diganti, terus mandi, pakai piyama, oleh, aduh, sadrawo sih. Padahal saya ke kamar-kamar, Pak Haji udah mau, udah hotel mewah gitu, mewah, terus bapak masnya, masya Allah, buat dinyarikan dan niatnya, kemenang ambak, apa, kentos ihram, pada niat, osok dulu hilap, tak hilap mati nama berdaya pun dan kau, andai kata ada yang lupa, makanya harus sering mengingatkan. Ikat ihram itu usahakan nggak lepas ya, kecuali kalau kita mau ke jamaah, hati-hati jangan terbuka aurat kepada orang lain, yang boleh saja tapi terbatas. Gantikan ihram boleh, mandi juga boleh. Saya nggak usah mandi lagi, nggak usah, karena waktunya lama. Insya Allah kalau jam 9 diperkirakan kita mulai melaksanakan tawaf itu pukul 11 malam. Perkiraan 3 jaman insya Allah selesai. Pukul 11, 12, pukul 1, pukul 2. Nah, begitu selesai kita melaksanakan umroh, ditandai dengan tahallul, semua jemaah diharuskan balik lagi ke hotel. Jadi kita masuk bersama-sama 48 jemaah, pulang pun jumlahnya harus 48, masuk ke hotel istirahat. Adapun nanti mau sholat subuh, nanti pulang dulu ke hotel, jangan dulu di masjid Pak, ganti ihram dulu, karena tahallul ganti dengan baju bebas, lebih nyaman. Nanti tinggal berangkat ke masjid lagi, karena dekat sekali, paling 2-3 menit, jalan kaki udah nyampe, insya Allah. Baik, 1 niat, 2 tawaf. Nah, di Hotel Mekah yang namanya Al-Masa itu kita akan dibariskan di luar, ya. Nanti berjalan menuju Masjidil Haram dalam keadaan berihram dan bertakbir. Saya di depan, insya Allah, gitunya. Ustaz Suwandi nanti di belakang atau di tengah, Pak Haji Roni Mutoib di belakang membantu sepuh-sepuh nanti.
Mudah-mudahan semuanya kuat, bisa berjalan ya. Amin. Andai kata ada yang nauzubillah, mudah-mudahan bisa. Andai kata ada yang perlu bantuan kursi roda, ya dari sekarang daftarnya. Disiapkan dia Pak Joli nanti. Ya. Namun kalau pakai kursi roda, saya sampaikan itu didorongnya harus oleh mutawif. Kemudian juga harus bayar juga itu. Dari mulai hotel balik lagi ke hotel itu nanti bayarnya nanti Pak Joli berapa itu Pak Joli? Rupiah? Oh ya, tuh. Nego. Nah, nego ya. Kalau teman-teman Pak Joli nanti 300 ya. Tolong dikalikan luas. Kalau saja ada dikalikan ke jadi mahal. Asal 300.000 gitu. Mudah-mudahan tidak saja. Andai kata ada yang kudu dan sebagainya, jangan memaksakan jalan kaki, karena nanti pun akan menghambat yang lain juga yang bersangkutan. Kasihan. Lebih baik siapkan saja dan uangnya nanti Kang Haji Yoni, ya Pak Haji Yoni akan menyiapkan teman-teman untuk menyiapkan kursi rodanya. Jadi dari kamar ke kamar lagi nanti, dari hotel ke hotel lagi. Baik, kita akan masuk di bab umroh, pintu utama. Ibu di kamar setia Pak ke baik ke Mekah. Udah selesai? Saluran nomor 2 saya klik. Nah, itu Mekah. Jadi untuk pengenalan sekarang mana Ka'bah teh gitu, di mana awalnya gitu. Ibu tolong hutan di mana lebat terus kami yang akan membimbing Bapak Ibu. Tapi ingat, umroh itu ibadah munfarid, bukan ibadah berjamaah. Arti umroh itu ibadah masing-masing. Cuma pelaksanaannya kita bareng-bareng gitu. Ya, jadi jangan mau dibimbing dalam berdoa, jangan. Itu, ya kan? Nanti Ibu jangan heran kalau di sana banyak yang dibimbing dalam berdoa. Rabbana atina fid dunya. Ah, itu bukan berdoa tapi belajar berdoa. Jangan, masing-masing. Nah, saya mantapkan. Ya. Doa untuk tawaf itu kan cuma dua. Satu ketika mulai atau sampai di Hajar Aswad, angkat tangan yang isyarah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk Masjidil Haram, nanti kemudian turun ke bawah, diterap bawah lantai 1. Mungkin kalau ini Ka'bah, ini Hajar, ini apa Bu? Hajar Aswad, apa ini Bu? Apa ini? Kita masuk dari sini, jangan lihat di sini. Jangan ke sini. Nah, udah lurus sudut Hajar Aswad, namanya niat. Tong usah kumaha niatna teu kasih ya mah. Muhammad beja. Ya. Kan ini ibadah kembali, mungkin ibadah masing-masing yang tahu hanya kita sama Allah. Pembimbing tadi hanya nanti mengingatkan saja. Saya tidak akan bilang, ibu-ibu siap niat, mual. Atau batal nanti umur saya. Itu. Langsung aja. Udah lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu langsung ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tanpa komando saya, ibu udah tahu ilmunya. Begitu lurus Hajar Aswad, dulu ada garis coklat, tiba-tiba nggak ada, karena banyak yang celaka. Lihat aja ke sebelah sana, ada hijau di belakangnya. Atau pandang kita udah serasa lurus Hajar Aswad, angkat tangannya. Badan menghadap ke Hajar Aswad. Begini Pak. Jangan begini. Kami mana? Ini Allah. Satu tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dicium. Ada 3 cara sebetulnya. Yang pertama adalah takbil, mencium langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak mungkin. Tolong jangan dicium, dicapaknya mana bisa? Aina. Atau dengan istilam. Islam itu Rasul pakai tongkat, dikenakan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, baru tongkatnya dicium.
atau pakai tangan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kepegang bismillahirrahmanirrahim boleh cium. Yang ketiga isyarah dari kejauhan, isyarat saja tapi tidak dicium. Bismillahirrahmanirrahim sekali, jangan berulang-ulang. Banyak yang bisa banyak nanti ibu perhatikan nanti. Nah, udah tahu ilmu sekarang, kita yakin sekali bismillahirrahmanirrahim. Balik kanan, langkahkan kaki kanan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Tong curang cium. Simpedek. Yang ada saat kita muni Ka'bah, satu hanya aku sama Allah. Yang paling penting hati kita ini yang harus muqarabah dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menjadikan kita khusyuk Tuhan. Ya, terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Eta unggul banyak, tapi yang paling mudah itu boleh istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim sakitu gitu. Astagfirullah hungkul tenang. Kan pakai hungkul ya. Boleh. Nah, di sela-sela istighfar, zikir 4 kalimat tadi yang mudah, yang ringan di lisan, berat dalam timbangan. Ringan di lisan maksudnya mudah diucapkan. Pahalanya Masya Allah luar biasa. Apalagi diucapkan ketika tahu. Jangan merasa, ih sakit itu bisa doa teh. Nggak senang ini akan diucapkan Nabi. Nggak ada ibadah yang paling hebat ke ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tongarang ibadah. Nah, di sela-sela tadi Bapak Ibu silakan berdoa. Nah, doanya Rasul tidak membatasi. Mau berdoa dengan bahasa Al-Quran, ibu hafal doa minta anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin. Sambil jalan Pak. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak dari turun orang-orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Emut kasepur Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ingin dagang maju tadi muncul Allahumma rabbana anjil alaina maitan minas sama. Saya ustaz ku bahasa Cicalengka ku bahasa banyak bahasa sendiri. Sudah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Ya Allah ngajerit Allah si ngajerit si khusyuk pada Allah. Wajah Allah menyatakan dalam Quran surah Ghafir bahwa ud'uni astajib. Berdoalah kalian langsung padaku, niscaya aku akan memperkenankan semua permohonan kalian. Apalagi ketika makanya program top itu bukan cepat selesai. Ini lah usah lupa bukan cepat selesai, khusyuk konsen Allah. Yang utama itu konsentrasi pada Allah. Anta mudallah kana tatarahu ila tabun tahu innahu yaraka. Kau beribadah pada Allah, tawaf misalnya, sa'i misalnya, seolah kau bisa melihat Allah. Kalaupun tidak mampu melihat Allah, nggak mungkin mustahil untuk kita. Yakin Allah melihat kita, Allah mendengar setiap doa yang kita panjatkan, gerak di tangan kita, detak hati jantung kita diketahui Allah. Seberapa kali Bu? 7 kali. Nah, ibaratnya dari sini udah sampai sini, Ruknul Yamani ke sini, ini ada doa spesial. Kalau tadi sini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di Ruknul Yamani ke sini apa doanya? Nah, apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Tong sangali berkali-kali sampai kita sampai ke Hajar Aswad lagi. Kan ada tong di Fatimah ya, ku Aisyah Hasanah.
bojo Fatimah hiji hasanah wae abdi turnya tungke cek haji teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah batal loh, bukan batal, nggak sah itu doanya. Di doa paten dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 201. Jelas? Sampai ke sini Ali kentah tinu kenca katu itu ayat masuk. Ulah waka dipindahkan sebelum sampai kayak masya bapak enggak genap emang 5 genap emang 5 makanya kita kalau berjamaah gitu ya bareng-bareng terus nah bagi bapak disunahkan pak keliling yang pertama yang kedua yang ketiga ramal artinya lari kecil lain maraton paling sprint lari kecil itu pun kalau mungkin lihat di TV mah aduh tunggu di lari pak kalau nggak bisa ya nanti aja bagi ibu tidak disunahkan jalan biasa baik terus lanjut aneh kata sudah 3 keliling dut teh itu detasang itu teman-teman ngilu kumaha ya untuk mandi deui mana mandina itu ibu tayamum saja Al-Maidah ayat 6 An-Nisa 43 fatayamum sa'idan thayyiban Bismillahirrahmanirrahim musabuka kemudian dodol kafaihi punggung telapak tangan yang kanan alas yang kiri. Nah, jadi ayat begituan hafal itu cetak. Nah, layang ya atas Bismillahirrahmanirrahim itu muka ini. Itu nyatnya. Lanjutkan, tidak diulang dari satu lagi. Tadi udah 3, lanjutkan. Sebenarnya dilanjutkan gitu ya susuran lanjutan. Setelah 7 keliling seperti baca mubu. Pertama kita merapat, mendekat, tapi nggak bisa dekat dengan Ka'bah kan di pagar. Nah keliling yang ke-7 saya kasih tanda. Ini artinya harus menjauh dari Ka'bah. Kenapa? Kita mau keluar dari top itu jangan dari dekat Ka'bah langsung potong pompas terkait Pak. Sulit kata betul kayak. Tapi kalau si bacamu kan makin jauh sampai di sini ya. Bismillahi wallahu udah 7 kali baru kita keluar. Kemana keluar? Ke tempat sholat yakni ke Maqam Ibrahim. Apa doanya? Kalau mau baca doa buat apa? Alhamdulillah canggih. Tadi ketika melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam bahayyina rabbana bisalam. Nanti saya dikeraskan doanya. Ibu mendengar nanti. Kemudian ke Maqam Ibrahim wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Andai kata ada yang lupa tidak apa tawafnya umrohnya sah. Yang penting buat tadi. Nah kemudian ibu dan bapak dikondisikan oleh saya, oleh Pak Jeroni, Pak Juswandi untuk sholat di sekitaran belakang Maqam Ibrahim. Kalaupun nggak pas kalau ini Ka'bah, ini Maqam Ibrahim di sini. Nggak bisa sini boleh di kiri kanan, yang penting di sekitar Ka'bah boleh. Ibu di belakang mengkondisikan diri, bapak di depan. Sholatnya munfarid atau berjamaah? Munfarid Pak. Mungkin bersama-sama ngareng, bergandengan, tapi masing-masing. Rakaat pertama Al-Fatihah, suratnya apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, suratnya apa? Al-Ikhlas. Bapak dijaharkan, dikeraskan untuk diri sendiri. Ibu syir perlahan. Assalamualaikum kanan kiri. Udah itu boleh berdoa. Itu di depan mulut aja Pak itu polisi berdoa sambil nunggu teman-teman lain. Jelas? Nah udah sholat seperti itu. Dua yang ketiga apa? Satu nih
dua sok, tiga apa? Tawaf beli, satu nih, dua tok, tiga, empat. Dari tempat itu Rasul mencontohkan tidak ke mas'a dulu sebelum isya lagi. Kita kan di posisi kalau balik ke sini lawan arus ini, nggak ke sini lagi, kita langsung ke mas'a, naik trap set. Di sini ada lampu hijau di lantai 2 itu. Nah isyaratnya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tamatlah rangkaian tawaf sama sholat. Nanti sebelum naik, habis sholat itu disunahkan, dibolehkan minum air zam-zam. Nanti oleh Pak Jokowi diarahkan di mana yang lowong yang kosong nanti. Ya, minum air. Saya sarankan ulah waka seuting Pak, jangan banyak-banyak. Khawatir nanti takut kencing. Ya, asal basah. Maksudnya doa motor suara di Madinah itu. Nah, doanya apa? Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepadamu satu apa, ilman nafi', ilmu yang berdua, rizki yang luas, dan obat dari segala macam penyakit. Bapak punya penyakit apa, niatkan di hati ketika membaca wasyifaan min kulli da'in. Ya Allah, saya punya penyakit X, insya Allah sembuh. Usai minum air zam-zam. Karena Bu, ulah waka seserapian, dan saya melarang keras jemaah tidak ada yang seserapian. Aku lagi tawaf nih, bisa lagi tak paham. Terasa ya, nggak boleh sepian. Kalau mana, yuk kembali, fotolah ke tawaf tak, ceklek, juga yang salah. Angkat benar, ada apa? Apa katanya? Nggak boleh. Ya, handphone bawa untuk komunikasi, tapi selama ibadah sampai tahalul tidak ada yang kita lakukan kecuali ibadah umrah. Ke atas, nah, ya, nanti ada waktunya nanti. Baik, ceritanya kita udah selesai tawaf, udah selesai sholat, kita naik ke atas itu nanya kada naik Pak, tapi nggak ada trap, nanya mayat itu, non mayat bahasa Indonesia, memayat. Merayap, memang begitu, memang betul. Pokoknya begitu. Akhirnya merayap. Nanti kita akan masuk ke mas'a, tempat sa'i. Namanya mas'a. Sopah dulu, marah dulu. Sopah. Apa doanya? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Naik ke sofa, mudah-mudahan sekali diizinkan bisa benar-benar naik ke sofa, bukitnya masih ada. Ya, naik, kemudian di situ mudah-mudahan juga di situ bisa berdiri menghadap ke arah kiblat. Karena Ramadan itu tidak boleh berhenti di situ. Kalau boleh berhenti di situ, tangannya diangkat dua-duanya menghadap Ka'bah. Ayo, apa doanya? Berdoa masing-masing. Ustaz doa naon tuh ka ustaz apa ibu yang naon? Doa. Ya, tolong minta. Lanjut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
hazamal ahzaba. Berulang lagi. Makanya ibu sekarang poin-poin doanya kan yang penting-penting. Ya Allah, ambil gede hutang, ya Allah. Yang mau sih itu. Gampilkan kaum mayana, lancarkan dirinya tangan doanya. Itu. Terus sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaja wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wa. Berulang lagi. Terus kita. Nah, ya, terus kita. Sila alhamdulillah. Amin kapilna. Oke, sekarang alihkan di bawahnya. Nah, kameramen. Udah selesai berdoa di sofa, itu turun Pak, turun tadi ada di museumnya, jauh misalnya asli namanya, 450 meter Pak. Tong meninggal di museum tadi, teh batu, teh krisik, terus semar-mar Pak. Yuna pulau AC, pulau Wartis, rawas kiri kanan ada jam-jam, gitu ya. Kemudian turun, nanti ada lampu hijau di atas. Kurang lebih 50 meteran. Nah, di lampu hijau sepanjang kurang lebih 50 meteran bagi Bapak sunnah untuk menyicrik. Apa menyicrik? Nah, air kecil, ramal. Bagi Bapak disunahkan, Ibu mah tidak. Ya. Apa doanya? Nah, ada doa seperti tawaf tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Sama aja kita ngomong. Ya. Istighfar itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Husna doa. Simpel sebetulnya. Ya, doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kalau kita khusyuk ketika tawaf, ketika saya tidak akan terasa itu 7 kali teh. Malah terasa kurang. Kenapa? Doa kita belum semua dipanjatkan pada Allah. Kita ingin curhat semua pada Allah, tapi belum sempat dipanjatkan semua. Ternyata udah 7 kali. Yang merasa pegel capek latih ya karena nggak khusyuk, hatena teu nyambung sama Allah. Kalau hati nyambung sama Allah Azza wa Jalla selama tawaf dan sa'i, insyaallah tidak akan terasa capek, insyaallah. Yang ada khusyuk rasa kurang gitu. Nah, sampai ke Marwah naik lagi, lakukan seperti tadi. Angkat tangannya, takbir 3 kali, doa. Jelas? Sofa Marwah 1, Marwah sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai di mana? Di Marwah. Kade tolong ibu sofa 7 kali mama. Sofa 7 kali, sama 7 kali pasti di Marwah. Udah 7 kali di Marwah. Siapa yang duluan tunggu di situ? Ya. Nanti insya Allah kami akan mendahului Bapak Ibu. Nanti keluar pintu ke kanan. Tahalunya gunting rambutnya nggak boleh di situ, di luar sana. Gunting rambut oleh saya Bapak insya Allah dapat haji nanti masuk ikut gunting istri Bapak oleh Bapak. Ada pengalaman kumaya oleh ibu-ibu yang lain. Ya. Selesai sudah. Sekali lagi saya bawahi, ketika di sofa mungkin bisa berhenti, berdiri tadi, kalau tidak bisa berdoa sambil jalan. Nggak apa-apa, ya. Alhamdulillah. Nah, tahalul itu artinya menghalalkan semua yang dihalalkan tadi. Kita boleh ganti baju, kita boleh pakai parfum, mandi dan sebagainya. Tapi ganti acuh tong di bawah, di kamar. Makanya habis umroh itu begitu tahalul semua pulang ke hotel. Tidak boleh terlambat ya. Nah biasanya yang terlambat susah ada dekat hotel gitu. Ya barang-barang saja. Ya nanti momen-momen spesifik juga dikasih waktu di sana. Tapi tunggu jauh-jauh pas ngelihat kamar rombongan. Kemana lagi gitu. Ibu jangan pas di rombongan karena pulang dari haram ke hotel itu tidak lewat dalam lagi luar sana. Melalui pinggir istana saja. Ya.
Baik, alhamdulillah sampai situ cukup rasanya penguatan ya nauhidan. Nah, mangga. Toa saya betul. Ya. Pokoknya setiap dugi ke Hajar Aswad harus menghadap ke Hajar Aswad bagi syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kada tong dicium. Balik kanan, kaki kanan angkat subhanallah. Saya gitu dah. Hiji, kan kedua, dia samedi bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Itu tujuh. Tiap kali sampai di Hajar Aswad. Gitu. Atas Pak. Kali. Ka'bah ada sebelah kiri. Gitu Pak. Kalau ini Ka'bah, ini tiang ini Ka'bah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik kanan. Tulah kiri Pak. Ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika betul serius kita berniat untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mangga. Insya Allah semua yang tol itu pasti berhenti ngerem, pasti ngerem Pak. Di pas Hajar Aswad pasti direm semua karena semuanya pasti akan bersyarat relatif kejadian itu jarang terjadi karena semua tahu bilih ada tong sipu Pak apa jadi jidah itu nggak boleh apa kasih aja masuk silakan sedikit sawius yang penting kita masih kelihatan dan hati kita ini lurus Hajar Aswad. Kadang dia geser dia tong maksa Bismillahirrahmanirrahim. Jaga jangan sampai menyikut melukai ya. Lagi? Oh, racun. Boleh Pak personal ada jahitannya tapi terkait ya. Yang tidak boleh satu jahitan yang dimasuk kain yang nyarum Pak. Sendal boleh pakai model apa saja, yang penting Ka'bah ini kedua mata kakinya harus kelihatan. Ya, yang jelas jangan pakai sepatu. Ya, kalau sendal boleh Pak. Ke haram dibuka pasti ya. Karena gitu diberi kantong sandal. Ya. Lagi? Mangga. Sambil jalan. Nggak bisa berhenti tawaf itu. Ditata urusannya. Boleh berhenti Pak. Tawaf itu nggak bisa berhenti. Berhenti ketabrak sambil jalan aja. Andai kata itu akan batal. Daurat ya. Dalam kondisi seperti itu lakukan amal khusus. Katanya musai dan thayyibah. Makanya nanti di hotel itu sebelum berangkat betul fitrahnya baik-baik. Jadi jangan sampai asal agama itu berangkat jangan. Sok. Kita kasih kan jam sekian harus siap lebih. Nah, kita biasa disiplin ya, alhamdulillah. Jadi kalau mau buang air sebagainya buang susu. Aneh ketika ada perasaan begitu, istighfar yang banyak, ini solusinya. Berdoa lah, mohon ya Allah hilangkan perasaan kencing aku, hilangkan perasaan aku, nanti hilang. Ya, aneh kata buat mendapatkan seperti itu. Mangga. Dibuka. Ya. Ya. Mohon. Bisa. Kantong bisa. Kacamata, payung boleh. Jam tangan boleh. Yang tidak boleh itu boleh. Apa-apa. Ihramnya.
Kan ada ini menjahit, kepepet yang gampang. Boleh. Ihramnya kan ditenung, Pak. Tenung kan, tapi tidak nyarung. Maksudnya nyarung. Kayak nggak boleh itu nyarung jahit, nyambung. Gitu. Adapun kantong itu boleh dibawa. Itu kan ihram lengkap. Dan memang Bapak Ibu harus lengkap nanti pakai sal, jangan lupa Bu. Kemudian pakai ID card Bu ya. Kedua kantong untuk sandal. Dan bawa gunting. Ya Bu, bawa gunting. Ada yang bawa gunting? Bapaknya yang gunting? Ambil bawa ya. Nanti bawa gunting susah di situ. Ya. Boleh. Sofa marwah boleh di maraton. Kalau capek boleh istirahat. Boleh minum boleh. Nah, ketika saya bahkan tidak disyaratkan punya wudu, itu lanjut aja. Tidak usah wudu lagi ketika yang harus suci di hadas kecil besar itu ketika tawaf saja. Sa'i tidak dituntut, tidak disyaratkan kan harus suci di hadas. Ibu itu tersayos, terdadah ayam. Lanjut saja. Ada mama atau polisi sini. Mangga, silakan. Ibu harus wajib. Al-Ahzab surah 33 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Junina 'alaina min jalabibihinna. Perintah Allah kepada Nabi SAW sampaikan kepada istri, anak-anak perempuan beliau, wanita mukminin segala wanita, supaya menutupi sekujur tubuhnya. Orang ibu itu ujung rambut, ujung kaki. Kaki orang nggak pakai kaki berdosa ibu, dan nggak sah awalnya. Harus pakai kaki. Illa ma minha, kecuali yang biasa nampak. Artinya jangan ditutup. Apa dua? Satu ungkap. Jadi cadar dibuka ini ketika tawaf itu. Yang kedua, kaf ini dari perlengan ke sini. Ya Bu ya. Pakai mansyet boleh, tapi jangan pakai sarung tangan. Iya. Atas. Yang lainnya termasuk kaki harus pakai kaos kaki. Kalau bapak nggak boleh, karena mata kakinya harus kelihatan. Bagus pertanyaannya. Ayo, Mangga Bu. Ya, setiap sholat pasti pakai takbiratul ihram. Ya, idza qumtum ila sholati fakabbir. Rasul bersabda, setiap apabila sholat maka takbirlah gini. Allah mushaf apapun. Mungkin ini mushaf baca iftitah, doa iftitah pakai sunnah hukumnya. Bu ya, sunnah. Setiap usai takbir Rasulullah kata unaihatan. Belum langsung baca Fatihah, berhenti sejenak. Ditanya oleh Rasul, Rasulullah, apa yang dibaca? Kenapa berhenti? Rasul bersabda, aku membaca iftitah. Iftitahnya. Baca aja. Kamu tunggu kata. Itu kayaknya. Ini nggak boleh ditutup. Tapi kadang-kadang itu iya jangan kelihatan orang dari sini. Nah, pakai yang kaos kan? Nah, gitu. Mangga dikatakan mangga lemon. Saya detil lagi itu harusnya. Tapi jangan gini orang ini. Gini. Mangga rumah ibu malah iwata. Mangga ibu yang laras, ibu yang lain. Saya ke sana. Kopinya kene. Alhamdulillah. Mungkin dari penonton yang nanya. Bentar, kita cek dulu ya. Ada lagi, silakan Bu. Sebelum teknis ya, nanti teknis yang belum saya sampaikan. Teknis untuk keselamatan, bagaimana caranya?
saya coba sapa dulu ya. Ini yang nonton insya Allah terima kasih. Ada Ibu Puji Astuti, Hamim, Alhamdulillah, Elisa Belkis, Kabita Ustaz, Kabita satu, Ustaz Kabita, untuk angkatan selanjutnya, kami bekerja di bulan Muharram usianya, Muharram tepatnya insya Allah 24 Agustus. Waktu sasarannya, yang akan berbahasa lagi, enggak. Iib, Hanafiah di Sukabumi hadir, alhamdulillah. Suminar di Karawang, Bandung. Yang lainnya terima kasih. Ayatnya pada sasaran? Mangga, silakan. Ya. Iya. Boleh. Ganti pakaian tidak membatalkan niat ihram. Ya. Pakai pakaian syar'i. Saya itu syaratnya 3 minimal. 1 menutup semua aurat. Yang kedua tidak transparan. Yang ketiga tidak tatap, tidak memperlihatkan keluar badan yang sah, yang betul-betul keluar dan tidak transparan. Transparan itu sidak wawiyum. Terima kasih. Ada lagi? Mengapa? Ya. Sebetulnya itu tidak menjadi persyaratan. Harus yang sudah melaksanakan umroh, harus yang sudah haji. Gitu Pak ya. Oleh siapapun boleh. Itu hanya mungkin sisi tambahan saja. Ya. Yang penting bagi laki-laki tahalul itu sunnahnya tahlik. Kalau istri, ibu-ibu taksir. Tahlik itu menggunting seluruh rambut alias diulang. Rasul berdoa 2 kali. Al-muhallikin, ya Rasul al-musyrikin. Yang ketiganya beliau bersabda wal muqassirin. Laki-laki yang diulang rambutnya dapat doa 2 kali. Yang melimpahkan rahmat pada mereka yang ditahlik. Baru wal muqassirin yang digunting sedikit pun yang berbahaya saja juga boleh. Lembar Pak. Di situ di bawah kabar aja Pak. Tanda saja bahwa kita udah halul. Di hotel sosok Sililing Gunawan. Kata sosok sabsabean. Asal sirah belum beres Pak. Wah, gitu. Untung mama warna sosialnya Mas cucu PT di Bandung dan punten Pak. Hari ini cowe. Dapat siapa itu? Usaha-usahanya dan gitu. Sunnah mudah-mudahan semua bisa dulu. Makasih. Ada lagi? Alhamdulillah. Siap besok? Pesan saya yang jaga kesehatan. Ya Bu. Kekompakan ukhuwah kebersamaan di saya kita ini sama-sama berangkat ke sini untuk ibadah supaya kita dapat nilai plus ruhamau baina saling menyayangi mencintai membela satu dan lain ciri khas umat Rasulullah SAW tidak mementingkan terus Rabbina punya hati yang lapang. Andai kata singgung, perkataan, tingkah perilaku yang lain harus lebar dada untuk saling memaafkan. Ya. Jaga 5 hal. 1 keikhlasan. Dengan keikhlasan apapun yang kita hadapi insya Allah menjadi sumber kenikmatan. Tuang non baik ikhlas maras bu tos tidak terkengkong tes nonton. Saya bikin nonton. Nah, ini bismillah ya Allah. Nyatanya sing saja Tuhan rezeki Allah Muhammad satu ikhlas doa tasyakur bin syukur yang ada 3 tawadhu rendah hati 4 giros bangkitkan semangat ibadah yang luar biasa ya saya dimudahkan seterusnya yang keempat yang kelima bertawakal selalu pada Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla
membimbing kita, memberikan kekuatan lahir dan batin hingga besok insyaallah kita akan melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan sampai tuntas semua selesai dengan lancar, mudah-mudahan kenikmatan dan kekhusyuan dan kita mendapatkan pahala umroh yang amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekalian, maafkan kesilapan. Jangan lupa satu lagi lewat teknis semua itu Pak Bu, tidak boleh ada yang pisah dari rombongan. Ini yang paling penting. Begitu masuk masjid, nanti semuanya betul-betul kelompok kita harus rapat. Kompak, bapak di belakang, di depan, kiri kanan, ibu di tengah. Suami istri boleh saling pegang tangan, sama keluarga silahkan, gitu ya. Nah, nanti bareng-bareng aja. Ibu jangan stres, untuk suka ngomong pada ibadah dan sosial. Insya Allah aman, nyaman, asas ikhlas tadi, maka Allah yang akan menyelamatkan kita. Ya. Nah, satu itu jangan berpisah dari rombongan, jangan mendahului ustaz yang di depan. Kalau ada yang toya, kadang-kadang suka lupa itu, mundur lagi. Ya sampai selesai sampai satu harus bareng-bareng. Yang kedua nanti begitu jalan di hotel sebelah kiri dari Masjidil Haram, saya akan berhenti di depan WC 3. Saya berhentikan rombongan, lihat ke belakang, mana hotel kita kelihatan masa. Itu ya. Ini WC nomor 3 ini, cek titik poin kita ketika kita apabila bahaya yang sulit untuk pulang hotel, ibu tunggu aja di WC 3. Nanti petugas Pak Joni akan datang di situ. Ulah asasan dia, ulah asasan dari sekali kidinya. Dan di grup WA atau telepon ya. Mudah-mudahan Allah ajarkan kemudahan kita semua siapa lihat dan rasa bisa berkumpul dengan baik dan sehat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'una. Allahumma sahhil lana majal sahlan wa anta tahzal sahlan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada momen yang jelaskan tentang bagasi. Ya, silakan. Tentang bagasi bawaan. Biar tertib. Mau pakai biar kapil. Kapil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk menambahkan saja ya. Ini bukan masalah pemantapan umroh, tapi teknis kita keluar dari hotel biar tidak ada yang bingung besoknya, terutama masalah koper dan juga kapan kita berangkat ya. Kalau masalah manasik umroh atau pemantapan manasiknya sudah luar biasa tadi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Asep karena sudah membimbing kita semua dari Indonesia sampai sini dan juga besok ke Makkah Al-Mukarramah sampai pulang juga ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk besok insya Allah kita akan menuju ke Makkah Al-Mukarramah itu sekitar jam 2 siang ya. Tapi untuk masalah bagasi saya mohon jam 10 pagi itu sudah di depan pintu masing-masing ya. Bagasi besar maupun kecil. Tapi kalau tas tenteng bawa sendiri.
tas tenteng, terutama yang dibawa tiap hari ini, yang saya masuk tas tenteng, bawa sendiri. Karena di sana kan barang-barang berharga, terutama HP, dompet, dan yang juga mungkin ada yang bawa emas, mungkin kemarin udah beli emas 10 kilo mungkin. Jadi kalau barang-barang berharga itu taruh aja di tas tenteng. Nanti kalau koper besarnya itu ditaruh di depan pintu masing-masing jam 10. Karena jam setengah 11, paling lambat setengah 11, saya sudah minta bellboy atau petugas hotel untuk mengeluarkan semua koper Bapak Ibu. Jadi dari sekarang sampai besok ya sudah packing semua. Adapun yang mau bawa air zam-zam silakan, tetapi saran saya kalau masalah air zam-zam itu nanti di Mekah, biar nggak ribet-ribet sekarang. Sekarang bawa apa yang sudah ada saja. Kalau air zam-zam nanti di Mekah ya. Nah, nanti kopernya ditaruh terus kasih tanda, jangan sampai hilang. Nanti saya minta tiap kamar itu ya, tiap kamar itu foto, terus kirim ke grup bahwa di kamarnya, misalkan kamar 305 sudah siap, sudah ready semua. Jadi tak perlu saya cek, nanti bisa juga, tapi enaknya itu dipoto semuanya, kirim ke grup, biar langsung saya minta bellboy untuk naik ya. Dan nanti kalau masalah pakaian ihram, kan kita berihram dari sini. Semua laki-laki, perempuan berihram dari sini. Kita sholat zuhur asarnya di Masjid Nabawi, di jamak dan juga di qashar. Makan selesai kita ibadah di masjid, selesai sholat langsung makan. Setelah makan langsung turun di lobi. Adapun ada beberapa barang-barang yang ada di kamar bisa diambil. Kalau bisa ya, kalau bisa harapan saya itu 1:30 sudah semuanya di sini. Nanti bisnya itu saya minta 1:30 sudah jalan. Kayak kemarin, biar kita lebih cepat. Lebih cepat kita jalan, lebih cepat juga kita nyampe. Yang namanya kita orang Indonesia itu jam 2 artinya jam 3. Ya. Ya, seringnya ngolor. Nanti disuruh kumpul jam 2. Belum, apalagi perempuan, belum lagi pakai make up, belum lagi pakai celak, belum lagi lipstick. Entah apa mungkin yang ditaruh di mukanya itu terlalu lama. Tapi harus siap-siap dari awal biar kita cepat menuju ke Bir Ali. Itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu. Dan juga perhatikan masalah barang-barangnya yang ada di kamar. Soalnya seringkali jamaah itu ketinggalan, terutama pakaian yang ada di dalam lemari. Sering tuh jamaah saya tuh sudah nyampe Lombok SMS, ini ada barang saya ketinggalan. Saya cari ke hotel lagi, barangnya sudah diambil sama petugas kebersihan. Tapi alhamdulillah saya langsung cari dan dikasih. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nanti kalau sini gimana cara ngambilnya? Kalau sudah nyampe Mekah tidak bisa keluar lagi Bapak Ibu. Sekarang masuk Mekah itu sudah mulai ketat. Tidak bisa orang masuk Mekah tanpa keperluan umroh. Selain umroh tidak boleh masuk. Itu sudah berlaku kemarin tanggal 26 Mei. Karena mendekat hajian, siapapun baik penduduk Saudi maupun pendatang tidak boleh masuk Mekah kecuali untuk umroh. Nanti setiap mobil itu diperiksa Bapak Ibu, disuruh keluar, dicek apa kebutuhannya, dicek perlengkapannya, dokumennya apa itu. Jadi saya sarankan dari sekarang harus packing ya, semalam full.
Masa tidak selesai satu malam untuk packingnya? Adapun bapak ibu yang mau nambah koper, silakan ya. Daripada khawatir kopernya terlalu berat, alangkah baiknya nambah koper. Kalau nambah koper, nambah pula oleh-olehnya. Itu enaknya. Benar, ini sering kali nih jamaah saya kemarin 40 banyaknya, kopernya 40, yang 40 itu jadi 49. Nah, itu lebih baik kayak gitu daripada kelebihan beratnya. Soalnya nanti jangan sampai di bandara itu tidak ada bapak ibu di sana, dibongkar, dikurangin. Yang rugi siapa? Pasti kita yang punya barang. Jadi daripada terlalu berat, lebih baik nambah koper. Dan itu kalau ada biaya dari diri sendiri nggak apa-apa, tidak terlalu banyak biayanya. Masalah air zam-zam ya, masalah air zam-zam juga sekarang karena pesawatnya Saudi Airlines, kita tidak diizinkan bawa air zam-zam yang 5 liter ya, yang 5 liter. Ada tuh jatah dari travel yang 1 galon beratnya yang ukuran 5 liter. Itu tidak diizinkan bagi pesawat Saudi, Etihad dan juga Garuda. Yang ngizinin itu hanya Lion. Tetapi saya sarankan bapak ibu bawanya pakai botol. Botol yang ukuran kemarin sering saya bagikan di base itu nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu penuh, kasih angin. Ya, jangan terlalu penuh, nanti takutnya meledak, bocor, terus ketahuan di bandara. 1 koper ketahuan, semua rombongan bakalan dibongkar. Wajib itu bapak ibu. Bukan hanya 1 yang ketahuan itu aja dibongkar, enggak. Tapi semuanya. Sama halnya dengan rokok, kalau masuk ke Saudi, 1 koper yang ketahuan, semuanya bakalan dibongkar. Jadi harus kita benar-benar teliti. Botolnya jangan terlalu penuh. Terus tutupnya di laban, pakai laban yang kuning, yang hitam nggak apa-apa. Yang penting kuat, ya. Yang penting kuat. Nanti terus ditaruh di tengah-tengah pakaian, di tengah-tengah pakaian, biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan. Tapi itu semua nanti di Mekah. Kalau sekarang biar nggak kita berat-berat, ya cukup apa yang sudah ada saja. Ya mungkin ada kemarin yang beli kurma, ada yang beli coklat, ada yang beli pakaian, ya cukup itu saja. Kalau masalah air biar nggak capek-capek nanti di Mekah. Di Mekah juga sumber air zam-zam, mau berapa ton nggak apa-apa. Ya jangan khawatir. Dan masalah itu untuk besok makan itu saya harapkan bapak ibu selesai sholat langsung makan ya. Soalnya bis insya Allah akan saya usahakan 1:30 sudah di sini. Dan jangan pusing masalah kopernya. Nanti siapa yang bawa koper, siapa yang ngangkut ke dalam bis, jangan pusing masalah itu. Yang penting bawa tas yang dipakai setiap hari, itu aja. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ada apa? Hah? Oh, maghrib masih lama. Maghribnya sekiranya jam 7. Oh. Ya, ada yang mau bertanya? Ya Pak. Ya, semua laki-laki berangkat ya, mau jamaah perempuan laki itu semuanya pakai ihram. Yang perempuan seperti yang dijelaskan sama guru kita tadi, yang laki pun sama. Jadi kalau bisa yang laki kan agak ribet yang laki ini. Kalau bisa celana dalamnya juga sudah dilepas. Ya, sarang burung harus sudah dilepas. Ini sering yang paling
rawan apa namanya, jamaah lupa. Sudah mau berniat, malah setelah berniat ada yang bilang, Pak, ini lupa saya. Lupa apa? Lupa lepas sarang burungnya. Jadi nanti kalau sudah mau berangkat, umpamanya selesai sholat, makan, ada waktu untuk ke kamar, silakan ke kamar, lepas celana dalam dulu. Nah, pas mau berangkat, semua dalam keadaan sudah siap, terutama laki ini ya. Jangan sampai ada yang masih pakai celana dalam. Jadi semuanya sudah siap, ibarat kita sudah siap perang, ya. Sudah lepas semuanya di sini, ya. Kalau yang ibu, yang perlu diperhatikan yang ibu-ibu itu adalah rambutnya. Ya, perlu diperhatikan karena yang namanya kita tawaf itu sama halnya dengan kita sholat fardu. Harus dalam keadaan suci dan menjaga aurat. Yang namanya suci itu bukan hanya badan doang yang suci, pernah mandi, tapi pakaian nggak suci. Pakaian badan pun harus suci, bersih, dan aurat, semua aurat tertutup dan terjaga. Ya, bisa diperhatikan. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Nah, koper itu yang dari 23-nya. Berapa kilo harusnya? Jadi untuk berat koper Saudi Airlines itu sekitar satu koper itu 23 kilo, ya, 23 kilogram, bukan kilometer, kilogram. Periksanya di bandara. Di sini kalau sudah ada timbangan. Ya, nanti kalau sudah tahun 46 hari Pak Pengelola Pak Haji Asep bertimbang dulu dia. Kenapa, Pak? Di tahun Padang, Pengelola tahu timbangan. Bagaimana sebelum berangkat itu, Pak? Iya. Nah, kalau masalah koper kita akan timbang koper itu 1 hari sebelum ke tanah air. Kalau di sini nggak apa-apa ya. Nanti 1 hari sebelum ke tanah air atau kita check out di hotel Makkah itu kita sudah mulai timbang. Mungkin ada yang kelebihan, mau nambah koper silakan. Itu. Ada lagi? Ya. 23 kilo itu kan di bagasi. Ya. Kalau yang di kabin? Itu sekitar kurang lebih sedikit itu. Berapa kilo ya? Kurang lebih sama juga. Ntar dulu. Sama-sama 23. Itu koper gimana itu yang di kabin? Oh, yang kecil ya, yang kecil kayak gini. Oh, kirain ada koper kecil yang beda-beda, masalahnya beda-beda ya. Ya itu sekitar 7 kiloan, Pak. 7 kiloan. Ya itu untuk bawa baju 1 sama mungkin ada air botol 2, nggak apa-apa lah itu. Ada lagi? Saya pecah timbang di rumah 7,5 kilo sama pakaian. Jadi mau berangkat ke sini. Oke deh, Pak. Ya, aku di koper yang belum besar. Masukkan celana, masukkan baju. Dulu 7 kilo. Ya, itu masih enteng. Jadi masih banyak tuh bonusnya untuk air zam-zam. 15 kilo lagi. Ya, itu bisa itu air zam-zam sekitar 8 botol tuh. Berapa, Pak? Kalau dikira-kira bajunya kokoh sampai baju. Oh, pokoknya kalau baju tuh enggak berat sudah, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Cukup alhamdulillah. Yang penting jangan sampai lebih dari 23. Soalnya kalau lebih tiap itu kita bayar sekitar 5 real. Per kilo. Kalau kelebihan misalkan ada koper yang beratnya 26 atau 27 kilo besarnya itu, jadi tiap kilo itu kita bayar sekitar kurang lebih 5 real.
Dari kelebihan. Ya, kalau kelebihan ya. Makanya daripada kelebihan mending nambah koper. Tidak apa-apa kita bayar, tapi oleh tambah banyak. Itu. Ada lagi? Ya, Bu. Untuk umrohnya, ya kalau masalah pakaian bagi perempuan itu yang penting menutupi aurat. Misalkan ada dari travel dikasih seragam putih, misalkan mukna tidak apa-apa, ataupun hijau nggak apa-apa. Intinya menutup aurat, ya. Tidak ada tidak ada tuntunan atau batasan bagi perempuan. Yang penting menutupi aurat, dan juga seperti halnya kita melaksanakan sholat itu sudah, terutama seperti muknah. Ya, kalau perempuan seperti muknah, ya. Apa? Ya, itu sudah. Ada lagi yang mau ditanya, mumpung waktu maghrib nih masih tinggal 1 jam. Nah, untuk yang ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ya. Untuk salnya, mau kita umroh maupun yang lainnya, kegiatan lain, tolong sal dan ID card selalu dipakai. Jangan sampai seperti pengalaman saya yang dulu-dulu, ada yang bawa sal tapi nggak bawa ID card. ID card itu paling inti, Bapak Ibu. ID card di sana ada nama hotel, ada juga nomor yang bisa dihubungi. Sering saya temukan jamaah Indonesia yang nyasar, baik di Makkah maupun di Madinah. Dan pernah bulan puasa kemarin jamaah umroh dari Pekanbaru itu nyasarnya 2 hari 2 malam, Bapak Ibu. Benar ini, jamaah kakak misan saya 2 hari 2 malam nyasarnya. Dia bawa sal tapi nggak bawa ID card. Sedangkan di sal itu kan cuma nama travel. ID card nggak dibawa. Dan juga apa fungsinya ID card? ID card itu menandakan bahwa kita itu jamaah umroh di mata pandangan petugas-petugas yang ada di Masjidil Haram. Pernah dulu bibi saya itu hampir ditangkap sama polisi perempuan. Waktu mau sholat maghrib, dia nggak pakai ID card, dia pakai sal. Tapi ID card nggak dipakai. Akhirnya ditanya, mana salmu, kamu ilegal atau legal? Kalau legal pasti dibawa. Tapi untung saja waktu itu bibi saya itu salnya ada di kantong, lupa dia pakai itu. Jadi itulah fungsinya ID card itu, ya. Jangan sampai kita itu nyasar, kalau nyasar bisa cepat ditemukan, bisa cepat dibantu. Kalau kita kehilangan jejak. Dan juga jangan sampai nanti kena urusan atau kena tangkap sama polisi yang ada di Masjidil Haram. Itu yang kita khawatirkan. Memang itu juga pengalaman saya selama bawa jemaah, ya Bapak Ibu. Ada lagi? Ya, Bu. Untuk dikabin, boleh pintar kita menyembunyikan air, ya. Sepintar-pintar kita masalah itu, karena air zam-zam itu adalah oleh-oleh paling utama. Jadi harus kita pintar kondisikan. Kalau ada yang umroh suami istri, nanti pakaian suaminya di koper istri, nanti koper suaminya itu khusus untuk jam-jam apa, tapi dibungkus pakai ihram. Nanti kalau sudah mau balik ke tanah air, itu juga pernah jamaah saya. Tapi alhamdulillah lolos, pakai botol kecil, ya. Pintar-pintar kita kondisikan. Ada lagi? Persiapan makan. Persiapan makan, mau makan jam 10. Oh iya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau semuanya sudah paham, alhamdulillah.
Dan mohon besok untuk kondisikan masalah kopernya. Jam 10 sudah ada di depan kamar masing-masing. Baik, akhirul kalam. Allahumma fiqila aqwami tariq wa wal hadi ila sabilir rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang biar nggak kita berat-berat, ya cukup apa yang sudah ada saja. Ya mungkin ada kemarin yang beli kurma, ada yang beli coklat, ada yang beli pakaian, ya cukup itu saja. Kalau masalah air biar nggak capek-capek nanti, ya nanti di Mekah. Di Mekah juga sumber air Zam-Zam, mau berapa ton nggak apa-apa. Ya jangan khawatir. Dan masalah itu untuk besok makan itu saya harapkan Bapak Ibu selesai sholat langsung makan ya. Soalnya bis insya Allah akan saya usahakan 1:30 sudah di sini. Dan jangan pusing masalah kopernya. Nanti siapa yang bawa koper, siapa yang ngangkut ke dalam bis, jangan pusing masalah itu. Yang penting bawa tas yang dipakai setiap hari, itu aja. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Habis waktu. Ada apa? Hah? 10 menit lagi maghrib. Oh, maghrib masih lama. Berapa nama maghrib, Mak? Maghribnya sekitaran jam 7. Jam 7? Oh. Ya, ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Jam 7. Ya, semua laki-laki berangkat ya, mau jamaah perempuan, laki itu semuanya pakai ihram. Yang perempuan seperti yang dijelaskan sama guru kita tadi, yang laki pun sama. Jadi kalau bisa, kalau bisa yang laki kan agak ribet yang laki ini. Kalau bisa celana dalamnya juga sudah dilepas. Ya, sarang burung harus sudah dilepas. Ini sering yang paling rawan jamaah lupa. Sudah mau berniat, malah setelah berniat ada yang bilang, "Pak, ini lupa saya." Lupa apa? Lupa lepas sarang burungnya. Jadi nanti kalau sudah mau berangkat, umpamanya selesai sholat, makan, ada waktu untuk ke kamar, silakan ke kamar, lepas celana dalam dulu. Nah, pas mau berangkat, semua dalam keadaan sudah siap, terutama laki ini ya. Jangan sampai ada yang masih pakai celana dalam. Jadi semuanya sudah siap, ibarat kita sudah siap perang, ya. Sudah lepas semuanya di sini, ya. Kalau yang ibu, yang perlu diperhatikan yang ibu-ibu itu adalah rambutnya. Ya, perlu diperhatikan karena yang namanya kita tawaf itu sama halnya dengan kita sholat fardu. Harus dalam keadaan suci dan menjaga aurat. Yang namanya suci itu bukan hanya badan doang yang suci, pernah mandi, tapi pakaian nggak suci. Pakaian badan pun harus suci, bersih, dan aurat, semua aurat tertutup dan terjaga. Ya, bisa diperhatikan. Ada lagi? Iya, Pak. Ya. Nah, koper itu yang lebih dari 23-nya. Berapa kilo harusnya? Jadi untuk berat koper Saudi Airlines itu sekitar satu koper itu 23 kilo. Ya. 23 kilogram, bukan kilometer. Kilogram.
diperiksanya di bandara. Di sini kan sudah ada timbangan. Ya, nanti kalau sudah Pak tahun 46 tadi Pak Pengerasa Pak Haji Asep timbangan dulu deh. Kenapa, Pak? Di kalau Pak Haji Pandang Pengerasa gangguan timbangan. Bagaimana sebelum berangkat itu Pak? Nah, kalau masalah koper kita akan timbang koper itu 1 hari sebelum ke tanah air. Kalau di sini nggak apa-apa ya. Nanti 1 hari sebelum ke tanah air atau kita check out di hotel Makkah itu kita sudah mulai timbang. Mungkin ada yang kelebihan, mau nambah koper silakan. Itu. Ada lagi? Ya. 23 kilo itu kan yang di bagasi. Ya. Kalau yang kabin Itu sekitar kurang lebih sedikit itu. berapa kilo kira-kira? Kurang lebih sama juga. Ntar dulu. Sama-sama 23. Itu koper gimana itu yang di kabin? Oh, yang kecil ya, yang kecil kayak gini. Oh, kirain ada koper kecil yang beda-beda, masalahnya beda-beda ya. Ya itu sekitar 7 kiloan, Pak. 7 kiloan. Ya itu untuk bawa baju 1 sama mungkin ada air botol 2 nggak apa-apa itu. Ada lagi? Saya pecah timbang di rumah 7,5 kilo sama pakaian. Jadi mau berangkat ke sini. Koper gede Pak? Iya, koper yang besar. Masukkan celana, masukkan baju, timbang dulu 7 kilo. Ya, itu masih enteng. Jadi masih banyak tuh bonusnya untuk air zam-zam. 15 kilo lagi. Ya, itu bisa itu air zam-zam sekitar 8 botol tuh. Berapa Pak? Kalau kira-kira bajunya koper sampai baju. Oh, pokoknya kalau baju tuh enggak berat sudah Pak. Enggak apa-apa. Baju 3. Ya. Celana. Ya. Ya, komplit lah semua. Kira-kiranya Ya. cukup lah. Cukup, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai lebih dari 23. Soalnya kalau lebih tiap kilo itu kita bayar sekitar 5 real per kilo. Kelebihan. Kalau kelebihan misalkan ada koper yang beratnya 26 atau 27 kilo, koper besarnya itu, jadi tiap kilo itu kita bayar sekitar kurang lebih 5 real. Kali kelebihan. Ya, kalau kelebihan ya. Makanya daripada kelebihan mending nambah koper. Tidak apa-apa kita bayar, tapi oleh-oleh tambah banyak. Itu. Ada lagi? Mau nanya. Iya, Bu. Kalau ibu-ibunya pakai seragam putih atau hitam? Untuk umrohnya? Ya. Iya, kalau masalah pakaian bagi perempuan itu yang penting menutupi aurat. Misalkan ada dari travel dikasih seragam putih, misalkan muknah, tidak apa-apa, ataupun hijau enggak apa-apa. Intinya menutup aurat, ya. Tidak ada tidak ada tuntunan atau batasan bagi perempuan. Yang penting menutupi aurat, dan juga seperti halnya kita melaksanakan sholat itu sudah, terutama seperti muknah. Ya, kalau perempuan seperti muknah ya. Apa? Ya, itu sudah. Ada lagi yang mau ditanya, mumpung waktu maghrib nih masih tinggal 1 jam. Nah, untuk ya ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Untuk salnya, mau kita umroh maupun yang lainnya, kegiatan lain, tolong sal dan ID card selalu dipakai. Jangan sampai seperti pengalaman saya yang dulu-dulu, ada yang bawa sal tapi nggak bawa ID card. ID card itu paling inti Bapak Ibu. ID card di sana ada nama hotel, ada juga nomor yang bisa dihubungi. Sering saya temukan jamaah Indonesia yang nyasar, baik di Mekah maupun di Madinah. Dan pernah bulan puasa kemarin jamaah umroh dari Pekanbaru itu nyasarnya 2 hari 2 malam Bapak Ibu. Benar ini jamaah kakak misal saya. 2 hari 2 malam nyasarnya. Dia bawa sal tapi nggak bawa ID card. Sedangkan di sal itu kan cuma nama travel. ID card nggak dibawa. Dan juga apa fungsinya ID card? ID card itu menandakan bahwa kita itu jamaah umroh di mata pandangan
petugas-petugas yang ada di Masjidil Haram. Pernah dulu bibi saya